Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang dijebak masuk penjara. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yusuf mengemudikan truknya di bawah langit malam yang tenang. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya sesekali lampu kendaraan lain yang menemani perjalanannya. Kehidupannya yang sederhana terasa lengkap dengan kedamaian yang datang dari kepatuhan pada ajaran agamanya. Tiap malam, setelah sholat Isya, Yusuf selalu meluangkan waktu untuk membaca beberapa halaman dari Al-Quran yang ia bawa dalam dashboard truknya. Ketenangannya tidak pernah ia duga akan segera diuji. Saat memasuki area pemeriksaan yang sudah tidak asing lagi, Yusuf mengurangi kecepatan, menghentikan truknya di depan seorang polisi yang mengarahkan senter ke kabin. "Malam, Pak," sapa Yusuf dengan tenang, menyerahkan semua dokumen yang diminta tanpa kekhawatiran. Ia tahu semua barang yang diangkutnya adalah legal, dan semua dokumen kepengurusan truknya lengkap. Namun, malam itu berbeda. Polisi tersebut memintanya untuk turun dan membuka bagian belakang truk. Yusuf mengikuti, masih dengan rasa tenang, berjalan melewati angin malam yang sejuk menuju belakang truk. Sesampainya di sana, dengan segera ia membuka kunci pintu kargo, membiarkan cahaya senter polisi menyinari isi truk. Sorotan lampu itu kemudian tertuju pada sebuah paket besar yang tersembunyi di balik kardus-kardus. "Apa ini?" tanya polisi itu, suaranya tiba-tiba menjadi tajam dan mencurigakan. Yusuf, yang berdiri tepat di sampingnya, terkejut. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya kering. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya pengantar barang," jawabnya, suaranya terbata-bata, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Polisi itu tidak terkesan dengan jawabannya. Tanpa banyak kata lagi, ia memerintahkan Yusuf untuk berdiri di samping sambil memanggil bala bantuannya. Beberapa menit kemudian, Yusuf sudah dikelilingi oleh lebih banyak polisi, masing-masing dengan ekspresi serius dan curiga. Diskusi singkat terjadi di antara mereka sebelum salah satu dari mereka menempatkan borgol di pergelangan tangan Yusuf. Saat itulah realitas baru mulai tenggelam dalam benak Yusuf. Dari ruang tunggu yang sepi ke sel penjara yang dingin dan gelap, Yusuf terus berdoa, memohon kekuatan. Pikiran tentang keluarganya, komunitasnya, dan masa depannya yang kini terancam hancur membuat air matanya tidak terbendung lagi. Malam itu, yang seharusnya hanya rutinitas, berubah menjadi awal dari ujian terberat dalam hidupnya. Penjara bukanlah tempat yang asing bagi cerita-cerita kekerasan dan keputusasaan, tetapi bagi Yusuf, itu adalah sebuah dunia yang benar-benar baru. Gerbang besi penjara itu berderit saat ia memasuki halaman penjara. Suara itu seperti simbolis perpisahan dari kebebasan yang selama ini ia nikmati. Langkahnya terasa berat. Setiap tapak seolah menggema kesendirian dan ketakutan yang mendalam. Hari pertamanya di penjara dimulai dengan pemeriksaan rutin yang merendahkan, diikuti dengan seragam tahanan yang harus ia kenakan, pakaian abu-abu yang kasar, simbol dari identitas barunya sebagai narapidana. Sel yang menjadi rumah barunya tidak lebih dari kubu sempit dengan ranjang besi, toilet yang usang, dan dinding-dinding yang dipenuhi coretan dari penghuni sebelumnya. Setiap sudutnya berbicara tentang putus asa dan melankoli. Disinilah, dalam keheningan selnya, Yusuf menghabiskan malam pertamanya. Tidur tidak kunjung datang. Pikirannya melayang pada segala kejadian yang menjerumuskannya ke tempat ini. Pagi di penjara dimulai dengan kebisingan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Teriakan para penjaga dan derap langkah narapidana mengisi koridor. Yusuf diperkenalkan dengan rutinitas penjara, yang jauh dari kehidupan lamanya. Jam makan, jam berolahraga, dan waktu bebas yang sangat terbatas menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, dalam kekakuan rutinitas itu, Yusuf menemukan momen-momen kecil untuk ibadah dan introspeksi, mencari kekuatan dalam doa dan Al-Quran yang ia bawa diam-diam ke dalam selnya. Perlahan, Yusuf mulai menunjukkan sikap yang berbeda dari tahanan lain. Ia tidak membalas dendam atau kekerasan dengan sikap serupa. Alih-alih,
Yusuf memilih untuk menunjukkan kebaikan dan kesabaran. Saat narapidana lain berkelahi, Yusuf menjadi orang yang meredakan pertengkaran. Ketika ia melihat sesama tahanan lapar, ia membagi porsi makanannya. Sikapnya yang lembut dan sabar secara tidak langsung mengajar sesama narapidana tentang kesabaran dan ketabahan. Kehadirannya yang tenang mulai diperhatikan, tidak hanya oleh narapidana lain, tetapi juga oleh beberapa penjaga. Ketenangan Yusuf dalam menghadapi cobaan, kesungguhannya dalam menjalankan ibadah, serta kebaikannya yang konsisten perlahan membuka mata banyak orang di penjara itu. Narapidana yang semula sinis dan keras mulai mendekatinya, bertanya tentang sumber ketenangan dan kekuatannya. Momentum perubahan itu terlihat jelas suatu sore, ketika salah satu tahanan baru yang agresif menantangnya. Yusuf, dengan tenang, menatap mata lelaki itu dan berbicara dengan lembut tentang pentingnya menjaga kehormatan dan ketenangan dalam situasi apapun. Kata-katanya, meskipun sederhana, menembus kekerasan hati lelaki itu, meninggalkan kesan yang mendalam. Perlahan tetapi pasti, sel yang semula adalah tempat kegelapan bagi Yusuf mulai berubah menjadi tempat cahaya, di mana ia tidak hanya bertahan melalui ujiannya sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan kedamaian dalam diri mereka. Kisah Yusuf di penjara, yang dimulai dengan ketidakadilan dan kesendirian, berubah menjadi cerita tentang bagaimana seseorang dapat membawa cahaya ke dalam kegelapan yang paling pekat, menginspirasi perubahan yang tak terduga di tempat yang paling tidak diharapkan. Minggu-minggu berlalu dan transformasi Yusuf menjadi lebih nyata, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi mereka yang menghabiskan hari-hari gelap di penjara. Yusuf mulai dijuluki sebagai sang guru oleh sebagian narapidana karena sering mengajarkan tentang kesabaran, ketenangan, dan kebaikan yang menjadi prinsip hidupnya. Ketika hari-hari berat di penjara terasa lebih menekan, Yusuf akan mengundang narapidana yang lain ke selnya yang sederhana untuk sesi belajar informal. Ia membagikan kisah-kisah dari Al-Quran yang ia pelajari, menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran ini relevan dengan kehidupan mereka sebagai tahanan. Ia tidak memaksakan keyakinannya kepada siapapun, tetapi menawarkan perspektif baru sebagai cara untuk mengatasi kesulitan. Dengan tenang, Yusuf berbicara tentang konsep keadilan dalam Islam, tentang bagaimana setiap ujian adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan bagaimana pentingnya menjaga kehormatan diri dalam situasi apapun. Kata-kata Yusuf, diperkaya dengan empati dan pemahaman mendalam tentang kemanusiaan, menemukan gema dalam hati mereka yang patah dan kehilangan harapan. Suatu sore, saat Yusuf dan beberapa tahanan lain sedang mengadakan diskusi kecil di halaman penjara, seorang narapidana yang dikenal keras dan bermasalah, Markus, mendekati kelompok itu. Markus, pemimpin salah satu geng paling berpengaruh di penjara, dikenal karena sikapnya yang brutal dan tak kenal ampun. Tapi, sesuatu pada Yusuf menarik perhatiannya. Dengan rasa ingin tahu yang dibalut skeptisisme, Markus duduk di pinggir lingkaran, mendengarkan Yusuf berbicara tentang konsep taubat, kembali kepada jalan yang benar setelah kesalahan. Markus, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik jeruji karena kejahatan yang dia tidak sesali, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, rasa penyesalan dan kemungkinan penebusan. Setelah sesi itu, Markus mendekati Yusuf. Dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, dia bertanya, "Bagaimana jika seseorang seperti saya, bagaimana jika saya sudah terlalu jauh tersesat?" Yusuf menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Tidak ada hukuman atau takut dalam pandangannya, hanya penerimaan. Tiada seorang pun yang terlalu jauh untuk kembali. Markus, pintu selalu terbuka. Kuncinya adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekuatan untuk mengubah jalur. Jawab Yusuf dengan tenang. Kata-katanya, sederhana tetapi kuat, menembus benteng yang telah lama dibangun Markus di sekitar hatinya. Sejak hari itu, perubahan perlahan terjadi pada Markus. Dia mulai mengurangi kebrutalannya, menghabiskan lebih banyak waktu mendengarkan Yusuf, dan, untuk keheranan semua orang, mulai menghindari konflik. Narapidana lain, termasuk anggota gengnya sendiri, mulai memperhatikan perubahan ini. Suasana di penjara mulai berubah. Kekerasan yang biasa menghiasi hari-hari mereka perlahan digantikan dengan dialog dan, yang paling mengejutkan, tawa. Kisah Yusuf dan Markus menyebar melalui penjara seperti angin segar, membawa harapan dan membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, cahaya bisa ditemukan. Yusuf, dengan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya, telah menyalakan lampu di hati banyak orang, memperlihatkan kepada mereka bahwa perubahan bukan hanya mungkin,
tetapi ada dalam jangkauan mereka. Perubahan yang terjadi pada Markus bukan hanya mencengangkan bagi narapidana lain, tetapi juga bagi penjaga penjara. Suasana yang dulunya tegang dan penuh dengan suara deru rantai dan teriakan kini seringkali digantikan dengan diskusi dan sesi belajar yang dipimpin oleh Yusuf. Kata-kata Yusuf tentang kehidupan, keadilan, dan kemanusiaan mulai meresonansi tidak hanya di antara tahanan, tetapi juga beberapa penjaga yang mulai melihat narapidana dari sudut pandang yang berbeda. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Beberapa geng di penjara yang merasa kehilangan pengaruh dan kontrol atas narapidana lain, mulai menyusun rencana untuk menghentikan Yusuf. Mereka tidak senang melihat bagaimana kehadiran Yusuf dan perubahan yang dibawanya mengancam posisi mereka. Di tengah malam yang dingin dan sunyi, pemimpin geng terbesar di penjara, yang dikenal sebagai Si Kobra, mengumpulkan anggota terdekatnya. Dalam bayang-bayang sel yang tersembunyi, mereka merumuskan strategi untuk mengintimidasi Yusuf dan mengembalikan tatanan lama yang lebih mereka pahami. Tatanan yang didasarkan pada kekuasaan dan ketakutan, bukan pada pengampunan dan perubahan. Sementara itu, Yusuf, yang tidak sadar akan rencana yang sedang berlangsung, terus dengan rutinitasnya. Pagi itu, seperti biasa, ia dan Markus berjalan bersama ke tempat mereka biasa bertemu untuk sesi belajar. Udara di penjara terasa lebih hangat, dan sinar matahari yang menembus tingkap sel membawa semangat baru. Namun, kehangatan hari itu tidak bertahan lama. Ketika mereka melewati salah satu lorong yang lebih sepi, tiba-tiba beberapa anggota geng muncul dari bayangan. Mereka menghadang jalan Yusuf dan Markus, wajah-wajah mereka tegang dan penuh niat buruk. Markus, yang kini telah banyak berubah, berdiri di depan Yusuf, siap melindunginya. Kamu sudah melampaui batas, Yusuf. Kamu mengubah segalanya di sini, dan kami tidak menyukainya, kata si kobra dengan suara mengancam. Tapi, dengan keberanian yang berasal dari keyakinannya, Yusuf melangkah maju, berdiri tepat di samping Markus. Apakah ketenangan dan perdamaian benar-benar sesuatu yang buruk? Apakah kalian lebih memilih hidup dalam kebencian dan kekerasan daripada mencari damai dalam diri sendiri dan dengan orang lain? Kata Yusuf, suaranya tenang namun tegas. Kata-katanya sejenak membuat anggota geng itu terdiam. Wajah mereka menunjukkan konflik batin yang mereka alami. Pertarungan antara kebiasaan lama dan potensi untuk sesuatu yang lebih baik. Suasana tegang itu pecah ketika salah satu dari mereka, seorang pria muda yang biasanya tidak banyak bicara, melangkah maju. Mungkin dia benar. Apa yang kita perjuangkan selama ini, hanya untuk menegaskan kekuatan atau mencari arti yang lebih dalam dari kehidupan kita di sini, ujarnya, suaranya hampir tidak terdengar. Pertanyaan itu tampaknya memicu renungan di antara beberapa anggota lain. Si kobra, yang merasa kehilangan kendali, hanya bisa menatap ketika satu persatu anggotanya mulai mundur, meninggalkan dia dan beberapa yang masih setia di belakang. Perubahan yang dibawa oleh Yusuf, meskipun penuh tantangan, mulai menunjukkan kekuatannya. Ketegangan itu bukanlah akhir, tetapi hanya bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju transformasi, bukan hanya untuk Yusuf dan Markus, tetapi juga untuk banyak jiwa yang sebelumnya terjebak dalam siklus kekerasan dan kesesatan. Hari itu, Yusuf dan Markus berjalan kembali ke tempat mereka bertemu, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kepastian bahwa perjuangan mereka untuk perdamaian akan terus menginspirasi dan merubah penjara dari dalam. Ketegangan di penjara mulai mereda seiring dengan keberanian Yusuf dan Markus dalam menghadapi geng yang berusaha mengintimidasi mereka. Hari-hari yang berlalu membawa semakin banyak narapidana yang mengikuti jalur baru ini, merangkul ketenangan yang diajarkan Yusuf dan mengabaikan hukum keras yang dulu mengatur kehidupan mereka di balik jeruji. Perlahan, Yusuf menjadi lebih dari sekedar teman. Ia menjadi mentor, pemimpin spiritual yang dengan sabar mendengarkan dan memahami, yang selalu ada untuk memberikan nasihat yang bijaksana. Namun, di luar dinding penjara, roda keadilan juga mulai berputar, membawa berita yang akan mengguncang fondasi kehidupan Yusuf sekali lagi. Suatu pagi, saat Yusuf dan Markus sedang duduk di bawah sinar matahari yang menembus salah satu jendela besar di area umum, seorang penjaga mendekati mereka dengan berita yang tidak terduga. Yusuf, kata penjaga itu dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, ada seseorang dari pengadilan di sini untuk melihatmu. Ada perkembangan baru tentang kasusmu. Jantung Yusuf berdebar kencang. Tidak yakin harus merasa takut atau berharap. Dia diantar ke ruangan kecil di mana seorang pengacara sudah menunggu,
Dokumen-dokumen tersebar di atas meja di depannya. "Yusuf," kata pengacara itu dengan senyum yang menenangkan, "kami telah menemukan bukti baru yang sangat penting yang bisa membersihkan namamu. Kami menemukan CCTV di dekat tempat kejadian yang menunjukkan bahwa kamu memang telah diperdaya dalam kasus ini." Kata-kata itu seperti aliran air segar di padang gurun. Yusuf merasa lega namun terguncang. Pengacara itu menjelaskan lebih lanjut bahwa ada gambar yang menunjukkan orang lain yang memiliki akses ke truknya, menaruh barang-barang ilegal tersebut tanpa sepengetahuannya. Proses untuk membuktikan kebenarannya akan segera dimulai, dan ada harapan yang besar bahwa Yusuf akan segera dibebaskan. Berita ini cepat menyebar melalui penjara. Markus, yang selama ini menjadi batu karang bagi Yusuf, memeluknya erat, mata keduanya berkaca-kaca. "Aku bilangkan, kebenaran akan menang," kata Markus, suaranya penuh emosi. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan untuk sidang yang akan datang. Yusuf, dibantu oleh Markus dan beberapa narapidana lain yang kini menganggapnya sebagai sahabat, menghabiskan waktu di perpustakaan penjara, mengumpulkan segala informasi yang bisa membantu memperkuat kasusnya. Akhirnya, hari sidang tiba. Diiringi doa dan dukungan dari banyak narapidana, Yusuf dibawa ke pengadilan. Saat bukti-bukti baru diungkapkan, terdapat hening di ruang sidang. CCTV tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa Yusuf tidak bersalah, tetapi juga mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar yang selama ini berhasil beroperasi tanpa terdeteksi. Keputusan hakim akhirnya diumumkan, dan dengan suara yang tegas, ia menyatakan Yusuf bebas dari semua tuduhan. Ruang sidang dipenuhi dengan suara tepuk tangan. Beberapa di antaranya adalah suara dari penjaga dan narapidana yang hadir untuk mendukung Yusuf. Kembali ke penjara untuk mengambil barang-barangnya, Yusuf disambut sebagai pahlawan. Narapidana dan bahkan beberapa penjaga menyatakan rasa hormat mereka, tidak hanya untuk kebebasannya yang baru diperoleh, tetapi untuk cara dia telah mengubah kehidupan mereka dengan kata-katanya dan contoh hidupnya. Dengan mata yang penuh air mata dan hati yang penuh syukur, Yusuf memeluk Markus. "Ini bukan hanya kemenanganku, ini kemenangan kita semua," katanya, suaranya gemetar oleh emosi. Yusuf meninggalkan penjara dengan langkah yang ringan namun mantap, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana ia tidak hanya bebas secara fisik tetapi juga memiliki misi yang lebih besar untuk terus menyebarkan pesan perdamaian dan kebenaran. Langit biru yang luas dan angin segar menyambut Yusuf saat ia melangkah keluar dari gerbang penjara, sebuah simbolisasi dari kebebasan yang baru diperoleh. Dunia luar tampak lebih cerah, lebih penuh harapan daripada yang pernah ia ingat. Namun, hatinya masih terikat pada banyak jiwa yang ia tinggalkan di balik dinding penjara. Teman-teman yang telah menjadi bagian dari transformasinya dan ia dari transformasi mereka. Yusuf memutuskan bahwa kebebasannya akan digunakan untuk lebih dari sekadar menikmati kebebasan pribadi. Dia berjanji untuk menjadi suara bagi mereka yang masih terjebak dalam siklus kekerasan dan keputusasaan, untuk berbagi cerita dan pelajaran yang telah ia pelajari selama di penjara. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Tidak lama setelah pembebasannya, Yusuf diundang untuk berbicara di sebuah konferensi tentang reformasi penjara, sebuah forum yang dihadiri oleh pembuat kebijakan, aktivis hak asasi manusia, dan mantan narapidana lainnya. Dengan penuh percaya diri dan kedamaian yang telah menjadi ciri khasnya, Yusuf naik ke podium, pandangannya menyapu ruangan yang penuh dengan tatapan penuh harap. "Selama bertahun-tahun, saya dihukum di sebuah tempat yang banyak orang anggap sebagai akhir dari segalanya," mulai Yusuf. Suaranya menggema tenang namun penuh kekuatan di ruangan tersebut. "Tetapi bagi saya dan banyak orang yang saya kenal di sana, itu adalah tempat transformasi. Tempat di mana kita belajar tentang kekuatan kebenaran, kedamaian, dan yang paling penting, pengampunan." Yusuf menceritakan tentang hari-harinya di penjara, tentang Markus dan narapidana lainnya yang telah berubah tidak hanya perilakunya tetapi juga pandangannya tentang kehidupan. "Kami menemukan kekuatan dalam kerentanan kami, dan kedamaian dalam menghadapi ketidakadilan. Dan ini bukan sesuatu yang saya tinggalkan di balik dinding penjara. Ini adalah pesan yang saya bawa ke sini, ke hadapan kalian semua." Pesan Yusuf menyentuh hati banyak yang hadir. Para pendengar terpaku, tergerak oleh kejujurannya dan kedalaman pengalaman yang ia bagikan. Setelah presentasinya, banyak yang datang untuk berbicara dengannya, ingin belajar lebih banyak atau hanya untuk mengucapkan terima kasih atas inspirasinya. Kembali ke kehidupan sehari-harinya,
Yusuf juga memulai program mentor yang bekerja dengan pemuda yang berisiko untuk terlibat dalam kejahatan. Melalui program ini, ia menggunakan pengalamannya untuk membimbing mereka, mengajarinya nilai-nilai yang sama yang ia pelajari dan bagikan di penjara, tentang pengampunan, tentang memilih jalan yang benar bahkan ketika itu sulit, dan tentang bagaimana perubahan sejati bermula dari dalam. Setiap malam, sebelum tidur, Yusuf menghabiskan waktu untuk berdoa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk semua orang yang masih berjuang dalam sistem penjara. Ia berdoa agar cerita dan pesan yang ia bagikan dapat terus membawa cahaya ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya, dan bahwa setiap jiwa yang ia sentuh melalui cerita dan aksinya dapat menemukan jalan mereka sendiri menuju kedamaian dan keadilan. Dalam setiap langkah dan setiap kata yang diucapkan, Yusuf membawa legasi perubahan dan harapan. Kehidupannya, yang sempat dipenuhi dengan ketidakadilan dan kepedihan, kini adalah simbol kekuatan, ketabahan, dan pengaruh abadi. Yusuf tidak hanya membebaskan dirinya dari rantai fisik penjara, tetapi juga membantu membebaskan pikiran dan hati banyak orang dari prasangka dan kebencian, membimbing mereka menuju pemahaman dan kebaikan yang lebih dalam. Kesimpulan dari kisah Yusuf adalah perjalanan transformasi yang mendalam, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang-orang yang ia pengaruhi di penjara. Kisah ini meninggalkan pesan bahwa kepercayaan dan keteguhan dalam nilai spiritual dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin.